Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para kiai, para hujat, para habaib, insyaallah Ta'ala semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur ya oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umur ya oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam majelis yang penuh keberkahan ini, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita baca, yaitu daripada qasidah burdah, juga daripada maulid situdurar, serta daripada ratib alaihi terus, mudah-mudahan nambah keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di dalam majelis yang sebelumnya, bahwasanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menerangkan di dalam kitabnya, itu kitab Nasihatul Diniyah, mengenai daripada tentang ketakwaan. Beliau menukil daripada suatu ayat dalam surat Al-Imran, yaitu ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Lantas kata beliau, sesungguhnya walan yastatil abdu walau kana lahu alfu wa alfi nafsan illa nafsan, sesungguhnya tidak akan pernah bisa ada orang manapun yang punya 1000 kali jiwa, 1000 kali umur untuk menghabiskan umur untuk bertakwa. Kenapa? Karena saking besarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, lantas ulama mengatakan bahwasannya di dalam ayat ini juga disampaikan lagi di dalam ayat yang lainnya dalam surat At-Taghabun, yaitu apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan seukuran semampunya kalian. Menurut Habib Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya ayat yang kedua ini menerangkan daripada ayat yang pertama. Jadi karena manusia ini ya dibuat oleh Allah Ta'ala menjadi manusia yang lemah, dijadikan sifatnya sifat yang lemah. Kenapa? Kalau manusia dibuat menjadi kuat, maka nanti manusia nggak bakalan kuat. Seperti malaikat, malaikat ada yang disuruh sujud oleh Allah, nggak bangun-bangun. Malaikat ada yang disuruh untuk ruku oleh Allah, nggak pernah bangun dari rukunya. Nah kalau manusia kayak gitu, sholat 5 waktu aja ketinggalan, betul nggak? Sholat 5 waktu aja banyak kelupaan, apalagi kita disuruh seperti malaikat. Ya, belum tentu kita bisa mampu. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kenapa? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tahu, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena tidaklah Allah Ta'ala memberikan beban kepada seorang hambanya kecuali atas kemampuan daripada hamba tersebut. Makanya di sini oleh Allah Ta'ala diberi seukuran kemampuan kita. Makanya manusia ini diwajibkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kita mampu. Yang bilang nggak mampu itu orang yang malas, betul. Kita dikasih ada pengajian, itu karena kita mampu. Yang nggak mau ngaji itu yang malas. Kita dikasih ada majlis ilmu, ya kenapa kita nggak mau? Karena kitanya malas, makanya kita nggak mampu. Padahal kita mampu. Kita dikasih kaki oleh Allah untuk apa? Untuk maksiat? Tidak, ya tidak. Tetapi untuk menuju kepada perbuatan kebaikan, untuk mengajak kita di dalam amal kebaikan, untuk hadir di tempat-tempat kebaikan. Kita dikasih mata oleh Allah untuk apa? Untuk maksiat? Tidak, tetapi untuk perbuatan kebaikan. Yang mana nanti ini semua ya daripada anggota tubuh kita ini adalah pinjaman dari Allah. Kita ini dijadikan sebagai seorang pengembara, ya. Kita ini jadi seorang pengembara. Kita dipinjemin, bisa nggak kamu ngerawatnya? Begitu. Kalau kita bisa, nanti dikasih hadiah sama Allah. Kamu gunakan apa yang aku kasih, daripada tangan, kaki, mata, telinga, sampai mulut, untuk ibadah, untuk ketaatan, untuk bantu orang muslim. Nanti saya kasih hadiah, yaitu apa?
pahala surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah daripada apa yang Allah Ta'ala berikan. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lalu di dalam ayat selanjutnya Habib Abdul Haddad beliau mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian pernah sekalipun meninggal kecuali hanya dalam keadaan Islam. Jangan pernah sekali-kali kita meninggal kecuali hanya dalam keadaan Islam. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya teringat dalam satu hadis ya mengenai daripada tentang ketakwaan, yaitu Nabi SAW pernah bersabda, la yuhibbuni wa ahla baiti illal muttaqun. Tidak akan bisa seorang itu bisa mencintai aku, mencintai Nabi Muhammad, dan juga mencintai ahlul baitku, mencintai daripada keturunanku, kecuali mereka hanyalah orang-orang yang bertakwa. Apa sih itu takwa? Takwa itu adalah rasa takut, rasa betul-betul tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah itulah disebut dengan ketakwaan. Juga dikatakan lagi dalam hadis Nabi SAW bahwasannya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ya, yang namanya nur itu bukan darah. Kalau darah itu bisa jadi anak keturunan, tetapi kalau misalnya nur itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan gitu. Itu nur, itu hanya Allah Ta'ala yang bisa. Wa khalaqa ahlal baiti min nuri nabi. Dan juga diciptakan daripada ahlul bait Nabi SAW ini dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Wa khalaqa mahabit. Dan juga diciptakan daripada pecinta-pecinta daripada ahlul bait Nabi SAW ini dari nurnya para ahlul bait Nabi SAW. Jadi kalau ada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, itu dia diciptakan oleh Allah berkat daripada nurnya ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nur ini seperti magnet, saudara hadirin. Kalau yang namanya magnet, biar jauh dimanapun lama-lama ketemu, betul nggak? Kalau namanya magnet, itu kalau udah ketemu cocok, udah nempel begitu. Yang nggak bisa nempel itu yang nggak dapat, saudara, betul nggak? Itu yang nggak cocok, kan begitu? Ya. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang selanjutnya itu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekalian meninggal kecuali hanya dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena hanya agama Islam inilah yang Allah Ta'ala firmankan, yang Allah kabarkan dalam Al-Quran sebagai agama yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dinna indallahil Islam. Hanya agama Islam, gak ada agama lain ya. Apalagi sekarang ini ada yang mengatakan syariat Nabi Ibrahim katanya. Itu semua agama-agama, ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya, itu semua sudah tidak berlaku jika sudah ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, penutup para anbiya dan mursalin. Makanya di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang terakhir ini yang sangat mahal, saudara hadirin. Wa raditu lakumul Islam. Aku ridho kepada kamu Islam sebagai agama. Ya kan? Ya. Aku ridho kepada kamu Islam sebagai agama kamu. Ini yang paling mahal. Gak akan kita temui di dalam ajaran-ajaran Nabi yang lainnya. Begitu. Karena apa? Karena ajaran-ajaran para anbiya sebelum Nabi Muhammad ini untuk menyempurnakan ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada para anbiya, tidak ada para rasul yang lebih mulia, yang lebih agung, lebih daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ajarannya lebih bersih daripada ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ajarannya ini tidak ada orang yang lebih menghormati kecuali agama Islam. Di India, ya, di India, ya, itu di India ada salah satu seorang tokoh namanya Mahatma Gandhi. Ya, ini Mahatma Gandhi dia dibunuh sama pengikutnya sendiri. Apa sebabnya? Karena dia terlalu menghormati orang Islam di India, sampai dia dibunuh sama pengikutnya sendiri. Padahal dia ini orang Hindu, gitu. Dia bilang apa? Hanya satu-satunya agama yang tidak mengeluarkan darah, setetes darah pun ya di dalam memperjuangkan agamanya hanya agama Islam.
Islam masuk di negeri Eropa, sampai masuk di Eropa Barat, ya, yang namanya kaum barbar tuh. Nah itu kaum barbar itu ada di Eropa Barat, ya. Itu Sayyidina Hasan masuk di Eropa Barat, saudara hadirin. Kemudian di kaum Tartar, ya, kaum Viking itu ada di Eropa Barat, Islam masuk di sana. Di negeri Spanyol Islam masuk di sana. Apa yang menyebabkannya? Karena apa? Karena Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Tidak ada Islam mengajarkan langsung tahu-tahu kita berontak, tahu-tahu kita main kasar, main bodoh benar. Tidak ada, kecuali orang Islam diganggu, baru Islam menunjukkan daripada perjuangan. Sebagaimana dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terakhir itu di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu orang wanita muslimah, ya, dia dagang di pasar di negeri Syam yang sekarang jadi negeri Syria. Nah ini wanita muslimah ini dagang sendirian, kemudian digodain tuh sama orang-orang kafir, ngejek-ngejek, ya, diejek ini orang perempuan, dihina, dilecehkan. Bahkan itu dia punya rok, ya, ujung roknya itu diikatkan dengan kerudungnya. Jadi pas waktu ini wanita dia kesal, dia mau berdiri, itu terangkat auratnya. Langsung ketika dia tahu dia malu, langsung dia duduk, dia langsung teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian di sampingnya itu banyak orang-orang muslim yang kemudian lagi dagang juga, dilawan tuh. Akhirnya orang-orang kafir ganggu ini perempuan ini, ya, dilawan itu kaum muslimah, yaitu orang-orang kafir itu yang mengganggu muslimah ini, dilawan sampai orang muslim ini dibunuh. Begitu terdengar kabar ini terdengar oleh Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad menyuruh untuk berperang dengan orang-orang kafir yang ada di negeri itu. Sebab apa? Karena orang kafirnya duluan yang berani kurang ajar terhadap Islam, betul nggak? Orang kafirnya udah berani kurang ajar, ya nggak? Islam langsung bertindak. Nah inilah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Taala, terakhir sebagai penutup, bagaimana biar kita bisa meninggal dalam keadaan Islam? Tentunya harus mencari yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah, ya, siapa yang pengen husnul khatimah? Gampang. Kita harus pengen, pertama harus tamannahu, harus pengen, punya ada keinginan, yuhibbahu, kemudian mencintai daripada meninggal dalam keadaan Islam, gitu. Meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian harus benci daripada meninggal di luar Islam, begitu. Kemudian kita harus sa'ilan, la yazalu dari'an da'iyan sa'ilan ilallah Ta'ala ayahtimun bihusnil khawatim. Harus minta, bertadarruk, munajat kepada Allah Ta'ala, saya pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang wajib, Bu, ya, ini yang wajib kita pesankan, titipkan kepada anak-anak kita, ya enggak? Bukan hartanya, gampang harta mah, betul enggak? Ya, banyak yang bisa ngejagain harta kita, tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah ini yang paling mahal, saudara hadirin. Oleh karena saudara hadirin, yang bisa menyebabkan kita gagal husnul khatimah yaitu apa? Meninggalkan ketaatan, meninggalkan ajaran syariat Islam, kemudian menghinakan ajaran Islam. Nah ini orang yang bisa dalam keadaan husnul khatimah, betul nggak? Ada azan dilarang, betul nggak? Orang azan dihina, ya. Orang maulidan dihina, orang baca ratiban diledekin. Nah ini calon-calon orang husnul khatimah, naudzubillah min dzalik. Makanya saudara hadirin, kita ini jangan sampai ada orang, ya, berani ngehina Nabi Muhammad tapi kitanya diem, betul nggak? Kitanya diem, jangan. Minimal punya rasa marah aja dulu, betul nggak? Minimal punya rasa kesel aja dulu. Kita punya teman, kita ceritakan kekesalan kita. Kenapa? Bukti bahwasannya saya nggak suka kalau ada agama Islam diganggu. Nah itu cara orang muslim biar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat serta hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur guru-guru kita. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, biar penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Khusus kita doakan pada guru kita Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, mudah-mudahan panjang umur saya walafiat. Dan juga guru kita kepada Bapak Haji Hasan, dan juga Ustaz Abdul Ghani, dan juga para asatidz yang lain, dan juga Ustaz Abdul Basit, dan juga Ustaz Syamsul, Ustaz Toto, Ustaz Abdul Mujib, dan juga para asatidz yang lainnya, daripada pimpinan Majelis Burdah, dan juga para habaib yang bakal hadir ke sini. Mudah-mudahan panjang umur saya walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.